Kok bisa ya seseorang ngaku korban pemerasan tapi hobi banget negosiasi alias tawar-menawar dengan pelakunya? Dulu 5M jadi 4M. Sekarang masih sempat-sempatnya nawar damai ratusan miliar. Logika kayak gini nampaknya cuma ada di semesta mereka doang, bukan di hukum. Jadi, Sobat Cendol, netizen channel baru aja nonton wawancara dari kuasa hukum Reza Gladys, dan jujur seperti biasanya, logika hukum dari kuasa hukum tersebut bikin netizen channel tersenyum. Jadi, secara garis besar mereka mengatakan bahwa Nikita Mirzani kan menggugat 200 miliar, maka mereka menggugat lagi 504 miliar. Nah, ada selisihlah 304M. Lalu ditambahkan, kalau mau damai ya, selisih 304 miliar itu dikembalikan dulu ke klien mereka. Sampai di sini udah bingung? Bingung nggak? Bingung kagak? Oke, lanjut. Nah, kalau mereka mau damai dengan menerima 304 miliar, berarti apa coba? Berarti mereka mengakui bahwa gugatan Nikita Mirzani dan Mail itu sah untuk diselesaikan secara perdata. Jadi gini loh, secara hukum perdata ya, perdamaian atau dading itu hanya mungkin terjadi jika ada sengketa antara para pihak ya, baik dua pihak ataupun lebih. Kemudian para pihak itu sama-sama mengakui bahwa adanya hubungan hukum yang disengketakan. Nah, ketika kuasa hukum dari Reza Gladys mengatakan bahwa mereka mau berdamai ya, apabila selisih 304M itu dikembalikan ke klien mereka. Nah, secara implisit ya, menurut kacamata netizen cendol, mereka mengakui itu adanya sengketa yang sah antara Nikita dan Reza. Kemudian ada kemungkinan penyelesaian damai. Dan itu berarti mereka mengakui juga bahwa posisi hukum Nikita Mirzani dan Mail ya sebagai pihak yang juga berhak ya dalam hubungan sengketa tersebut. Bukan semata-mata pelaku pidana seperti framing mereka selama ini. Logika sederhana ya, korban pemerasan murni itu tidak akan pernah deal-dealan ya, hingga bertransaksi damai dengan pelaku. Korban pemerasan itu menuntut hukuman, bukan menuntut tarif nego damai. Kalau dari pihak mereka sendiri ya, membuka opsi perdamaian ya, artinya mereka mengakui adanya hubungan hukum ya, hubungan hukum keperdataan yang valid. Dan itu berarti juga posisi mereka tidak lagi sesederhana korban pidana. Belum selesai. Lanjut gak? Lanjut gak? Nah, kemudian perihal kerugian imaterial yang katanya 500 miliar muncul karena bisnis Reza Gladys terbengkalai akibat kasus ini. Pertanyaannya, kasus ini siapa sih yang memulai? Kalau laporannya atas permintaan Reza sendiri ya, aneh nggak sih kalau kerugian yang muncul ya dari tindakannya sendiri malah ditagihkan ke orang lain. Jadi ketika mereka datang dengan angka bombastis, kemudian ada syarat damai ya, justru terlihat jelas ya anomali logikanya. Mereka sedang berusaha menutup sengketa perdata tetapi ingin tetap dipandang sebagai korban pemerasan. Dua pintu yang tidak akan pernah mungkin bisa dibuka secara bersamaan. Jadi sahabat channel, kadang yang ribut itu bukan perkara hukum ya, yang ribut itu logika hukum mereka sendiri.